Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke anak-anak, di pertemuan ini kita masih membahas bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Namun kita akan secara rinci membahas tentang mikroskop dan pengelompokan makhluk hidup. Anak-anak bisa mencatat konsep-konsep penting yang ada di video ini ya. Nanti bisa di-pause videonya untuk mencatat konsep-konsep pentingnya. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, seperti pada gambar berikut ini? Nah, ini adalah makhluk hidup yang sangat kecil atau disebut mikroorganisme yang hidup di perairan. Nah, bagaimana kita bisa mengamatinya? Ya, berarti kita menggunakan alat yang dinamakan mikroskop. Tentunya tidak asing bagi anak-anak ya. Berikut adalah gambar macam-macam mikroskop. Ada mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler ini lensa okulernya 1. Mikroskop binokuler, lensa okulernya 2. Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Nah, mikroskop monokuler ini kadang-kadang juga dinamakan mikroskop cahaya karena untuk mengoperasikannya kita memerlukan cahaya matahari ya. Kalau mikroskop cahaya yang ini biasanya dari lampu. Di sini sudah ada lampu sebagai sumber cahayanya. Oke anak-anak, berikut adalah bagian-bagian mikroskop cahaya atau mikroskop monokuler. Mikroskop ini yang biasanya kita pakai di laboratorium IPA. Kemudian gambar yang di sampingnya ini adalah mikroskop elektron. Ini mikroskop yang sangat canggih yang bisa mengamati bahkan bagian-bagian terkecil dari sel sekalipun. Dan juga dihubungkan ke komputer ya. Jadi langsung bisa kita mengamati hasil dari mikroskop elektron ini dengan sangat baik dan sangat mudah melalui komputer. Anak-anak juga bisa mencatat ini kalau diperlukan, mencatat bagian-bagiannya dengan mempause videonya. Ini adalah fungsi dari bagian-bagian mikroskop, bisa dibaca sendiri ya, di-pause dulu videonya untuk membaca, dan kalau mau dicatat silakan. Ini lanjutannya, ini juga lanjutannya bagian-bagian mikroskop. Nah, anak-anak ini adalah foto atau dokumentasi saat kakak kelas kalian dulu melakukan pengamatan menggunakan mikroskop di laboratorium IPA. Nah, semoga ini COVID-nya segera berlalu ya, dan anak-anak bisa kembali belajar di kelas. Kita bisa bertatap muka, sehingga nanti kita bisa menggunakan mikroskop seperti ini. Mungkin anak, ini kita masuk ke pengklasifikasian makhluk hidup. Makhluk hidup yang banyak sekali yang ada di muka bumi ini oleh para ilmuwan itu dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu supaya mudah mengamatinya. Ya. Nah, dalam pengelompokannya itu terdapat tingkatan-tingkatan klasifikasi atau disebut takson. Tingkatan yang paling tinggi ini disebut kingdom, di bawahnya ada filum atau divisi. Istilah filum ini dipakai jika makhluk hidup yang dibahas adalah tentang hewan, dan istilah divisi dipakai jika makhluk hidup yang kita bahas adalah tentang tumbuhan. Di bawah filum ada takson kelas, kemudian ordo, famili, genus, spesies. Sebenarnya spesies ini adalah takson yang paling rendah, tetapi di bawahnya lagi ternyata ada keanekaragaman lagi sehingga muncullah varietas atau ras. Gitu ya. Nah, semakin ke bawah ini kesamaan cirinya semakin banyak taksonnya, tetapi jumlahnya semakin sedikit. Semakin ke atas, jumlahnya semakin banyak, tetapi kesamaan cirinya semakin sedikit. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari pengelompokan makhluk hidup atau yang pengelompokan makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam kingdom-kingdom. Sistem klasifikasi 2 kingdom. Jadi di awal ilmuwan mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup, ilmuwan Aristoteles ini di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kingdom saja, yakni kingdom Plantae dan kingdom Animalia, kingdom tumbuhan dan kingdom hewan. Kemudian di tahun 1866 Ernest Haeckel mencetuskan klasifikasi 3 kingdom, yakni kingdom Animalia, kingdom Plantae, dan kingdom Protista. Nah, kalau Animalia dan Plantae ini yang besar-besar ya, makhluk hidup yang besar. Kalau kingdom Protista ini makhluk hidup yang kecil, yang mikroorganisme.
Kemudian Herbert F. Copeland di tahun 1938 mencetuskan sistem klasifikasi 4 kingdom. Di sini ditambahi kingdom Monera. Nah, Protista dan Monera ini sama-sama mikroorganisme, tapi kok berbeda kingdom? Nah, berarti ada ciri yang signifikan yang membedakan keduanya. Nanti akan kita bahas. Kemudian Robert H. Whittaker di tahun 1969 mencetuskan sistem klasifikasi 5 kingdom. Ya, ada Animalia, Plantae, Protista, Monera, dan Fungi atau jamur. Sistem klasifikasi 6 kingdom oleh Carl Woese di tahun 1977. Ini ada kingdom Animalia, Plantae, Fungi, Protista. Kemudian Moneranya dibagi menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Sistem klasifikasi 7 kingdom oleh Cavalier dan Smith tahun 1988 itu selain kingdom Animalia, Plantae, dan Protista, ada kingdom lagi baru yang terbentuk yaitu kingdom Chromista dan Eumycota, kemudian Eubacteria dan Archaebacteria. Namun di level MTS atau SMP anak-anak kita akan membahas yang klasifikasi 5 kingdom saja. Nah, kita bahas dari kingdom Monera ya, kingdom yang paling primitif atau paling sederhana. Kingdom Monera ini ciri-cirinya, jadi mikroorganisme yang masuk ke dalam kingdom Monera ini ciri-cirinya adalah yang dia bisa bergerak, ada yang tidak bisa bergerak, uniselular. Uniselular ini tubuhnya tersusun atas satu sel saja. Heterotrof itu artinya tidak bisa membuat makanan sendiri, contohnya adalah bakteri. Autotrof bisa membuat makanan sendiri, contohnya alga hijau biru atau cyanobacteria. Dan ciri khas dari kingdom Monera ini adalah prokaryotik. Prokaryotik artinya inti selnya belum bermembran. Jadi inti sel dari mikroorganisme anggota kingdom Monera ini belum terselubungi oleh membran gitu ya. Istilahnya itu disebut prokaryotik. Ini adalah contoh kingdom Monera yang autotrof, yakni yang cyanobacteria, kelompok cyanobacteria. Dia berwarna hijau ya. Berarti ini dia punya klorofil dan bisa berfotosintesis. Kemudian ini contoh dari kingdom Monera yang bersifat heterotrof. Tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah bakteri ya. Bakteri ini ada di mana-mana sekarang. Dia bersama virus bertebaran di udara, di benda-benda, di tangan kita. Makanya kita harus rajin-rajin membersihkan diri kita, terutama mencuci tangan ya, supaya bakteri-bakteri yang jahat tidak bisa menginfeksi kita. Virus juga supaya tidak bisa menginfeksi kita. Oke, selanjutnya kingdom Protista. Yang termasuk kingdom Protista ini adalah mikroorganisme yang bisa bergerak, ada yang tidak bisa bergerak. Uniselular bersel satu, ada yang multiselular juga bersel banyak. Ada yang bersifat heterotrof, ada yang autotrof, dan pembeda dari kingdom Monera, kingdom Protista ini eukaryotik. Inti selnya sudah bermembran. Kalau Monera tadi kan prokaryotik, belum bermembran. Kalau Protista sudah bermembran. Nah, kingdom Protista ini dibagi menjadi 3 kelompok lagi, yakni Protista mirip hewan. Protista mirip hewan disebut protista mirip hewan karena dia bisa bergerak ya, punya alat gerak. Bersifat uniselular, dia uniselular dan heterotrof. Tidak bisa membuat makanannya sendiri. Makanya disebut protista mirip hewan. Protista mirip tumbuhan ini dia tidak bisa bergerak ya seperti tumbuhan dan multiselular. Multiselular itu bersel banyak. Kita bisa melihatnya secara langsung. Kemudian bersifat autotrof, bisa menghasilkan makanan sendiri karena punya klorofil dia. Kemudian protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini ada yang bisa bergerak, ada yang tidak bisa bergerak. Kemudian ada yang uniseluler, ada yang multiseluler juga. Nah, tapi kalau protista mirip jamur ini dia heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, gitu ya. Kingdom fungi atau jamur, ciri-cirinya dia tidak bisa bergerak ya. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kemudian dia bersifat heterotrof dan eukaryotik. Ini adalah contoh makanan yang sudah ditumbuhi oleh jamur. Kalau ada makanan seperti ini tentunya sudah tidak layak untuk kita konsumsi lagi ya. Nah, kingdom fungi atau jamur ini dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Ada Myxomycotina, Ascomycotina, Oomycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, Deuteromycotina. Tenang saja anak-anak, ini hanya perkenalan saja. Untuk lebih rinci, lebih detailnya, anak-anak mempelajari masing-masing kingdom ini nanti di tingkatan SMA.